Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk malam ini saya akan ngetes keles PCX 160. Jadi ini full ori PCX 160. Jadi ini saya dapat orderan dari Shopee, nanti dikirim ke daerah Kediri. Nah ini saya dapat orderan dari Shopee, nanti dikirim di Kediri, Jawa Timur. Ini untuk pemasangan juga bisa dipanggil Jabodetabek, Karawang, Sukabumi, sama Cianjur juga bisa. Terus cabang pemasangan ada di Bandung, ada di Nganjuk, Jawa Timur juga ada. Untuk yang luar kota bisa transaksi via Bukalapak, Tokopedia, sama Shopee. Nanti link toko ada di deskripsi. Jadi kalau yang ingin lihat harga sama toko, lihat aja di deskripsinya. Ini untuk pilihan remote juga bisa, satu remote bisa, dua remote juga bisa, pakai punyanya Vario atau yang lain juga bisa. Kebetulan yang saya tes ini pakai punyanya PCX 160, jadi semua ini PCX 160. Modul, remote, sama kontak keles ini PCX 160 semua. Oke, ini sebelum dikirim akan saya tes dulu. Jadi akan saya pastikan bahwa barang yang sebelum saya kirim itu bagus. Jadi nanti nyampe sana juga sama-sama enak, nggak ada keluhan, nggak ada komplainan. Oke, sekarang akan saya tes. Ini sebelum saya tes ini saya jelaskan kalau di remote-nya ini ada pinnya. Nah ini pinnya nggak boleh hilang yang gantungan ini. Ini pin ini berfungsi buat mode darurat sama duplikat remote. Untuk mode darurat sama duplikat remote lihat aja di channel saya, di YouTube saya udah saya upload juga untuk cara-caranya. Kurang lebih hampir sama dengan bawaan motor PCX juga. Oke, yang ini ada dua tombol. Dua tombol ini dia ini bisa tiga fungsi. Jadi yang tombol atas ini bisa buat alarm sama nyari parkiran. Terus tombol yang paling bawah ini buat on off remote. Jadi kalau di offin meskipun remote-nya deket, motor nggak bisa dihidupin. Nanti ini untuk cara pasangnya juga mudah sih, tinggal colok soket aja. Oke, sebelum ke cara pasang sekarang saya tes dulu aja. Tombol atas ini, nah ini alarm. Ini kalau alarmnya aktif ini kedip biru. Untuk warna lampu ini bisa milih. Kadang ada yang minta putih, ada yang minta biru, ada yang minta merah. Jadi tergantung selera aja. Terus kebetulan ini yang diminta ini begitu dipencet dia warna biru, begitu kontak on warnanya merah. Ini setiap 3 detik ini kedip biru di kontak kelesnya. Jadi ini permintaannya warna biru. Jadi kalau alarm aktif ini kedip biru, terus kalau motornya disenggol dia bunyi. Ini kita senggol modulnya. Nah ini bunyi. Untuk bunyinya ini kurang lebih 5 detik nanti dia berhenti sendiri. Jadi dia nggak akan bunyi terus, setelah 5 detik berhenti. Nanti kalau disenggol lagi dia akan bunyi. Terus untuk mematikan alarm tinggal dipencet sininya aja sekali. Ini saya senggol lagi nanti bunyi. Tapi untuk matikan tinggal dipencet dari kontak keles. Nah ini bunyi. Nah untuk matikannya tinggal dipencet dari kontak keles. Ini saya matikan lagi kontak kelesnya. Oke, ini sekarang kita praktekin alarm sama nyari parkiran. Nah ini alarmnya aktif. Terus ini nyari parkiran. Nah ini nyari parkiran. Ini biasanya kalau udah dipasang lampu sennya juga ikut kedip kalau dipencet seperti ini. Nah itu biasanya di motornya lampu sen juga ikut kedip. Terus kalau misalkan nggak pengen ada suara juga bisa, tombolnya ini dipencet aja sampai merah, ditahan. Nah kalau udah nyala merah seperti ini dia dipencet nggak akan bunyi. Cuma di motor itu hanya kedip lampu sen aja. Nah kalau udah terpasang biasanya lampu sen akan ngedip dan suaranya nggak ada. Nah kalau yang ini kan nyala merah, kalau ini masih nyala hijau. Nah kalau dipencet ini berarti nanti ada suaranya. Nah ini ada suara. Kalau yang merah ini nggak ada, nggak pakai suara. Nah kan nggak pakai suara. Kalau pengen ada suara lagi ya ditahan lagi sampai hijau. Nah kalau hijau ini berarti dia ada suara lagi. Terus tombol yang paling bawah ini buat on off remote. Jadi kalau remote-nya di offin dia nggak bisa dinyalakan. Ini keadaannya hijau. Kalau hijau ini berarti dia bisa dinyalakan. Nah
Kalau dipencet seperti ini dia nyala biru. Nanti begitu kontak on dia berubah warna. Nah, ini berubah warna merah. Jadi ini permintaannya dipencet nyala biru, kontak on berubah warna merah. Untuk warna lampu tinggal pilih aja ya. Pilihannya banyak sih, ada merah, hijau, biru, putih, tergantung selera sama stok yang ada di sini. Nah, ini misalkan dimatikan seperti ini, kalau remote-nya dekat seperti ini dia akan ngunci sendiri sekitar 10 detik. Nah, kalau remote dekat kayak gini dia ngunci sekitar 10 detik, tapi kalau remote-nya dijauhkan dia otomatis akan ngunci. Jadi jarak remote ini misalkan lebih dari 2 meter otomatis akan mengunci. Nah, itu dia ngunci. Misalkan kita jauhin, nggak usah dipencet. Kalau dijauhkan itu hanya kita tinggal aja, kita tinggal pergi menjauh. Lebih dari 2 meter otomatis akan ngunci. Nah, sekarang kita coba matikan remote-nya. Nah, ini nyala merah ini berarti mati. Terus remote yang satunya juga saya matikan. Nah, berarti ini meskipun remote-nya deket dia nggak bisa dinyalakan. Nah, ini nggak bisa dinyalakan. Terus kalau misalkan pengen nyalakan lagi tinggal ditahan aja sampai hijau. Nah, ini hijau. Kalau salah satu remote hijau berarti dia bisa dinyalakan. Nah, ini kan masih nyala merah, yang ini hijau. Nah, ini bisa dinyalakan. Nah, terus ini kita coba matikan. Nanti dia akan mati juga. Nah, kita coba remote yang satunya lagi. Nah, kalau hijau ini berarti yang ini nanti dia nyala juga. Nah, kalau udah seperti ini bisa diputar, bisa dihidupin. Terus ini bisa buat buka jok, ngunci stang kanan kiri pun juga bisa. Nah, ini kontak on dia berubah warna merah. Terus di sini ada fitur untuk pemberitahuan jika baterai remote ini mau habis. Jadi misalkan tandanya remote ini minta diganti baterai, lampu di sini dia akan kedip. Nah, ini kan nyala biru. Nanti begitu kontak di on, kalau lampu birunya nggak ngedip langsung mati, berarti baterai yang di sini masih bagus. Tapi kalau di on kan kedip 5 kali berarti baterai remote minta diganti. Nah, lampu biru kita lihat. Nah, lampu biru langsung mati. Berarti kalau langsung mati baterai remote-nya masih bagus. Tapi kalau kontaknya di on, lampunya kedip 5 kali berarti dia minta diganti baterainya. Biasanya jarak misalkan hari ini dia ngedip, nanti paling habisnya itu sekitar 1-2 bulan paling dia baru habis. Jadi nggak langsung habis dalam waktu seminggu gitu, nggak, masih lama jaraknya sekitar 1-2 bulan. Oke, ini kita matikan. Untuk matikan dimatikan dari sini bisa, dijauhkan remote-nya bisa, atau ditekan dengan cepat dari sini juga bisa. Ini kita coba tekan dengan cepat. Nah, ini mati. Oke, sekarang lanjut ke cara pasang. Jadi untuk cara pasangnya ini sangat mudah. Cara pasang hanya tinggal dicolok soket aja. Oke, ini sekarang saya matikan dulu ini. Untuk cara pasangnya di sini kan ada soket bawaan kontak keyless-nya. Nanti yang dari motor itu juga gitu. Yang dari motor itu yang soketnya dilepas lalu dicolokin ke sini. Begitu dicolokin udah langsung dites pun langsung bisa. Jadi nggak perlu nyambung kabel lagi pun juga bisa. Dengan syarat kontak keyless-nya ini harus dipasang. Kalau nggak dipasang nanti nggak bisa, soalnya ini ada groundnya, ada arus negatifnya. Jadi ini harus dipasang dulu, harus dibaut dulu. Setelah itu colokin, nanti langsung dites remote-nya ini langsung bisa diaktifkan, bisa di starter langsung bisa. Untuk pemasangan kalau bisa nanti yang bagian besi di motornya, bodinya itu diamplas. Nggak diamplas pun juga bisa. Yang penting nanti bautnya harus kenceng aja supaya nggak kendor. Kalau nggak diamplas pun juga bisa. Terus ini ada sisa 2 kabel. Kabel kuning ini dipasang ke lampu sen kanan dan kiri. Jadi ini kanan dan kiri kebalik nggak masalah. Yang penting dipasang ke warna oranye sama biru telur asin. Biasanya kalau di Honda itu lampu sennya warna oranye sama biru telur asin. Terus ini ada kabel merah pendek. Kabel merah pendek ini nggak dipakai, ini buat duplikat remote. Jadi ini disolasi saja. Untuk cara duplikat remote tinggal lihat aja di channel saya, di YouTube saya udah ada. Jadi cara pasangnya sangat mudah, hanya tinggal colok soket bawaan aja udah langsung bisa.
jadi nggak perlu nyambung kabel yang lain, cuma paling lampu sen ini. Kabel lampu sen ini nggak dipasang pun nggak masalah, tetap bisa dihidupin. Oke, ini untuk yang berminat silahkan di calling aja. Ini bisa dipanggil Jabodetabek, Karawang, Sukabumi, Cianjur, Bandung, Nganjuk juga ada. Untuk yang luar kota bisa transaksi via Bukalapak, Tokopedia, sama Shopee. Bagi yang ingin ngecek harga silahkan lihat di deskripsi aja. Link tokonya juga ada, lihat harga di situ juga ada. Ini bisa dipasang buat Vario 110, 125, 150 yang lama juga bisa. Honda Genio, terus Honda New Beat juga bisa. Jadi ini PNP nggak perlu dicowak-cowak. Khusus PC160 ini nggak ada yang dicowak ya, tinggal masang PNP aja udah langsung plug gitu aja. Nggak perlu cowak-cowak.